Di antara kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, ada satu kisah yang sangat fenomenal, diulang sampai 4 kali dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Thaha, kemudian dalam surat Yunus, kemudian dalam surat Asy-Syu'ara. 4 surat. Kisah tentang tukang sihir Fir'aun yang dalam hidupnya hanya sekali saja sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehari sujud minimal sujudnya mungkin di bulan Ramadan bisa 80 kali sujud dari 40 rakaat yang kita lakukan setiap hari. 17 rakaat salat fardu, 12 rakaat salat rawatib, dan 11 rakaat salat malam. 40 rakaat dikali 2 sujud dalam 1 rakaat, sehingga dalam sehari setidaknya kita sujud 80 kali. Sementara tukang sihir ini seumur hidupnya hanya 1 kali sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sujudnya yang hanya sekali diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Sehingga kisahnya fenomenal, layak untuk menjadi teladan dan contoh bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada di antara sujud-sujud kita yang diterima dan diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Kisahnya dimulai ketika pertandingan. Kalau bola mungkin ini El Clasico. Pertandingan puncak antara Nabi Musa dan para tukang sihirnya Fir'aun. Fir'aun hadir. Mungkin kalau sekarang duduk di tribun VVIP, penduduk Mesir dan Bani Israel semua ikut menonton. Di tengah khalayak ramai, tukang sihir sebelum mulai pertandingan meminta kepastian MOU. Apa jaminan kalau menang melawan Fir'aun? Ada upah atau tidak? Kata tukang sihir, "A'inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin." Apakah kita akan mendapatkan ajar upah kalau kita menang melawan Musa? Kata Fir'aun, "Na'am, wa innakum idzan laminal muqarrabin." Bukan hanya upah, tentu upah akan kalian dapatkan. Bahkan kalian akan menjadi orang dekat saya. Akan diangkat menjadi lingkaran terdekatnya Fir'aun. Jadi pejabat di sekitar Fir'aun. Kemudian tukang sihir memulai pertandingan dengan melempar tongkat dan tali. Wajahu bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang dahsyat luar biasa, sampai mata Nabi Musa pun terpengaruh. Mata seorang nabi, mata seorang ulul azmi berilusi, berhalusinasi, berkhayal. Tongkat dan tali temalinya bergerak seperti ular. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dan dalam hatinya Nabi Musa merasa takut, tapi tidak ditampakkan, tidak diekspresikan. Sehingga walaupun tukang sihir tidak tahu Nabi Musa itu sedang takut melihat sihir mereka, tapi kita yang tidak menonton, kita tahu isi hatinya Nabi Musa. Siapa yang memberitahu kalau bukan Allah yang Maha tahu isi hati setiap hamba? Kata Allah, "Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa." Maka Nabi Musa merasakan gemetar di dalam hatinya melihat sihir yang begitu dahsyat. Kemudian Allah, bahasa sekarang mungkin menjabri Nabi Musa, berbicara dengan Nabi Musa yang hanya bisa didengar oleh Nabi Musa, padahal Nabi Musa di tengah keramaian, di tengah lapang. Qulna la takhaf innaka antal a'la.
Kami berfirman, wahai Musa, jangan kau takut, engkaulah yang lebih unggul. Wa alqi ma fi yaminik, dan lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu. Dilempar tongkat Nabi Musa, kemudian berubah menjadi ular yang besar dan menelan semua sihir mereka. Tidak ada sejarahnya ada ular makan tongkat. Kalau ular makan tongkat mungkin jalannya lurus, nggak akan bolak belok. Kunaon ya lurus, salah nuang taraje paraina. Ularnya makan tongkat, sehingga tukang sihirnya juga ketakutan. Ular macam apa yang dibawa oleh Nabi Musa? Ini bukan sihir biasa, ini di atas yang mereka ketahui. Saat itulah tukang sihir kemudian menjatuhkan dirinya. Bahasa Al-Quran bukan sujud, tapi ulqiyas saharatus sajidin. Ulqiya artinya menjatuhkan diri. Kalau sujud seperti malaikat ketika diperintah sujud, Allah menggunakan redaksi fasajadu illa iblis. Kalau ini faulqiyas saharatu sajidin. Para tukang sihir melemparkan dirinya sujud. Di tengah lapangan, di tengah tontonan, di tengah Fir'aun yang sedang menyaksikan, tukang sihir sujud. Dalam sujudnya kata tukang sihir, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Tentu Fir'aun marah, merasa dipermalukan. Kemudian Fir'aun mengancam, amantum lahu qabla an adana lakum. Kalian beriman padahal belum saya izinkan. Lau qatti'anna aydiyakum, saya potong tangan kalian. Wa arjulakum min khilaf, saya potong kaki kalian. Tsumma la usallibannakum ajma'in, saya gantung kalian semua. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, sujudnya baru sekali, berimannya baru sebentar, tapi ujiannya sudah dahsyat. Kira-kira yang jadi pertanyaan, kalau kita di posisi yang sama, mendapatkan tekanan dan ujian yang sama, apa jawaban kita terhadap ujian seberat tadi? Kita sujud sehari 80 kali, tukang sihir Fir'aun sujud seumur hidup baru 1 kali. Tapi yang dahsyat adalah jawaban tukang sihir Fir'aun saat diancam oleh Fir'aun yang luar biasa. Kata mereka, la ghair inna ila rabbina munqalibun, inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Wahai Fir'aun, kami tidak peduli dan tidak masalah. Pada akhirnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kami berharap kami diampuni oleh Tuhan kami karena kami sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna natma', kami tomak, kami rakus, kami ingin diampuni karena kami sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kalau iman sudah merasuk ke dalam dada, kata Imam An-Nawawi, maka ibadah akan terasa nikmat. Istilzadut ta'at. Kalau iman sudah bercampur di dalam hati, maka kesulitan pun insya Allah akan dinikmati. Istilzadut ta'ati wa tahammulul masyaqqati fi mardatillah. Hingga panggilan Allah untuk menjalankan kewajiban saum ini hanya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Imanlah yang memuat kita menjalankan kewajiban, karena tanpa iman kewajiban akan terasa jadi sebuah beban. Tanpa iman ibadah tidak terasa indah. Tanpa iman sulit untuk menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Modal kita dalam beribadah bukan kekuatan fisik, karena banyak yang fisiknya kuat tapi tidak kuat kalau diajak ibadah. Karena banyak yang kakinya sampai ke puncak gunung tapi belum tentu bisa sampai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak yang kakinya kuat keliling di pasar berjam-jam, berdiri berjam-jam, tapi belum tentu kuat kalau diajak sholat tarawih sampai jam 10 malam. Insya Allah karena malam ini kita sudah mendengarkan cerita tukang sihir Fir'aun, malam ini jamaah semuanya siap sholat tarawih sampai jam 10.
Hadirin jemaah yang Allah muliakan, kita tidak harus kehilangan tangan dan kaki untuk diampuni. Tukang sihir, mereka harus kehilangan tangan dan kaki untuk dapat ampunan dosa. Kita justru dengan tangan dan kaki yang kita miliki, Allah bisa ampuni dosa kita. Bukankah Rasulullah yang menjanjikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qoma, berdiri, qoma, tegak, Ramadhana, di bulan Ramadhan, qiyam Ramadhan, tarawih, kita tidak harus kehilangan kaki, hanya pegel-pegel sedikit. Semoga kita niatkan, semoga ya Allah, pegal, cangkul saya berdiri ketika sholat tarawih jadi ampunan atas dosa-dosa. Pilih, mendingan cangkul ketika berdiri sholat tarawih atau kehilangan kaki, pilih mana Bapak Ibu? Berarti insya Allah makin cangkul makin banyak dosa yang diampuni. Cangkul sampai jam 10 insya Allah. Nah, mudah-mudahan saum kita jadi ampunan dosa, tarawih kita jadi ampunan dosa, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, sholat fardu kita, dan seluruh amal ibadah kita jadi ampunan dosa. Dan selesai bulan Ramadan, Allah bersihkan kita dari semua dosa-dosa kita. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.